Hai, good morning bosku. Jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Hari ini sudah hari kedua nih Pilar Mas mulai work from home. Walaupun di rumah aja, tapi pastinya kita harus tetap produktif ya. Nah, untuk bosku yang masih bekerja seperti biasa, tetap semangat, jaga terus kesehatan dan daya tahan tubuh serta tetap praktikan social distancing. Oke, daripada kelamaan nih, seperti biasa hari ini Selasa tanggal 24 Maret 2020 kita akan mulai market review hari ini dengan episode yang terdalam. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Lihatlah kondisi. Nah, seperti biasa bosku, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Chicago Fed Net Activity Index yang naik dari sebelumnya minus 0,33 menjadi 0,16. Kemudian ada dari Euro Consumer Confidence yang turun dari sebelumnya minus 6,6 menjadi minus 11,6. Kemudian ada dari Japan Convenience Store Sales year on year yang naik dari sebelumnya 0,4% menjadi 2,6%. Kemudian kita akan beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau Cleo yang meraih laba berjalan yang dapat diatribusikan sebesar 130,76 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2019 naik tajam dibandingkan laba 63,26 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF yang membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 18% menjadi 4,91 triliun rupiah dari 4,17 triliun rupiah pada tahun 2018. Adapun margin laba bersih meningkat menjadi 6,4% pada tahun 2019 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Pelita Samudra Shipping Tbk atau PSSI yang membukukan laba bersih sebesar 11,3 juta US dollar atau kenaikan sebesar 44% dari 7,9 juta US dollar di 2018 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 23 Maret 2020, IHSG ditutup melemah 205 poin atau 4,90% menjadi 3.989. Sektor industri dasar, barang konsumsi, infrastruktur, aneka industri, keuangan, perdagangan, agrikultur, properti, dan pertambangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 36,7 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita mulai dari gelombang The Fed. The Fed pada akhirnya menawarkan diri untuk secara langsung membiayai perusahaan-perusahaan Amerika yang dimana pada saat ini Kongres masih saja memperdebatkan beban biaya yang timbul akibat wabah virus corona. The Fed akan bertindak segera sementara Kongres masih berdebat untuk memberikan paket stimulus senilai 2 triliun dolar. Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa mereka akan mendukung pasar keuangan dengan menjaga kredit dapat mengalir dengan menawarkannya kepada perusahaan-perusahaan di Amerika. The Fed akan membeli obligasi treasury dan sekuritas yang akan mendukung hipotek dalam jumlah tak terbatas untuk menjaga biaya pinjaman untuk tetap berada di level terendah dan memastikan bahwa pasar tetap berfungsi dengan baik. Kami melihat kesiapan The Fed merupakan sesuatu yang harus diapresiasi karena tentu hal ini menunjukkan bahwa The Fed hadir di pasar untuk memberikan keyakinan kepada pasar bahwa The Fed akan menjaga perekonomian Amerika untuk tidak jatuh lebih dalam yang mengindikasikan adanya kemungkinan resesi. Kami menyukai apa yang dilakukan oleh The Fed, namun antara kebijakan fiskal dan moneter tentu harus dipisahkan oleh dua sisi yang berbeda sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian cerita selanjutnya datang dari English lockdown. Setelah India, kali ini giliran Inggris yang melakukan lockdown terkait dengan situasi dan kondisi darurat saat ini. Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan bahwa dirinya akan melakukan pembatasan paling dramatis sepanjang sejarah dan akan mulai melakukan sweeping terkait dengan aktivitas masyarakat di sana.
Johnson mengatakan bahwa Inggris bisa menjadi seperti Italia apabila masih keluar rumah dan bersosialisasi. Sejauh ini Inggris telah menyiapkan paket darurat berupa pinjaman dan hibah sebesar 350 miliar pound atau 405 miliar dolar untuk bisnis yang menghadapi goncangan dan jumlah uang tunai yang tidak terbatas untuk mendukung gaji para pekerja. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah berita dari IMF. IMF mengatakan bahwa mereka melihat potensi resesi global yang akan terjadi tahun ini yang kemungkinan akan sedalam seperti krisis keuangan satu dekade yang lalu. Sejauh ini sudah hampir 80 negara yang meminta bantuan IMF untuk mendapatkan bantuan keuangan darurat. Kristalina Georgieva mengatakan bahwa dana tersebut sangat mendukung untuk dilakukannya tindakan fiskal yang akan diambil oleh sejumlah negara dan mendorong langkah pelonggaran yang akan dilakukan oleh Bank Sentral. Institute of International Finance juga mengatakan bahwa mereka memproyeksikan ekonomi akan terkontraksi sebanyak 1,5% terhadap ekonomi global tahun ini dengan ekonomi akan menyusut sebanyak 3,3%. IMF akan bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional lainnya dan siap untuk mengerahkan semua kapasitas pinjaman senilai 1 triliun dolar. Georgieva mengatakan dampak ekonomi yang diakibatkan wabah virus corona memang dalam. Namun semakin cepat wabah virus berhenti, semakin cepat dan kuat pemulihan dapat terjadi. Tentu saja ini kami berharap memang ada koordinasi antara lembaga keuangan internasional lainnya, namun yang paling kami harapkan adalah wabah virus corona dapat cepat berlalu sehingga pemulihan dapat cepat terjadi sehingga mencegah potensi resesi di tahun ini. Kemudian cerita selanjutnya berasal dari Bollywood. Tidak hanya filmnya saja yang bergoyang, namun indeks India pun bergoyang tatkala menghadapi virus corona. Indeks saham India pada akhirnya membukukan penurunan terburuk akibat lockdown yang telah dilakukan. Indeks Sensex S&P BSE ambiar 13% menjadi 25.981 pada penutupan 15.30 waktu India. Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan bahwa diberlakukannya lockdown akan membuat ekonomi India mengalami perlambatan yang terendah dalam kurun waktu 11 tahun terakhir. Bank Sentral India sejauh ini masih menahan diri untuk memangkas tingkat suku bunga. Alih-alih memangkas tingkat suku bunga, pemerintah India malah mempertimbangkan untuk menawarkan persyaratan pembayaran pinjaman yang lebih mudah dan memberikan keringanan dalam pembayaran pajak untuk perusahaan-perusahaan dalam skala kecil. Tidak hanya itu saja, Bank Sentral India juga akan menambah 1 triliun rupiah uang tunai dalam sistem perbankan sebagai langkah awal untuk menjaga likuiditas. Namun apa yang dilakukan oleh India masih membuat investor asing melakukan capital outflow dengan nilai 12,5 miliar dolar baik dalam bentuk saham maupun obligasi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari S&P berkata, di saat dalam pusaran wabah virus corona yang menyebar ke seluruh dunia, lembaga S&P Global Ratings menyikapi dampak dari pandemi COVID-19 untuk kawasan Asia Pasifik. S&P Global Ratings memproyeksikan pandemi COVID-19 akan menelan biaya total 620 miliar US dollar dan kerugian pendapatan permanen untuk ekonomi Asia Pasifik. Dalam kajiannya mengungkapkan kerugian akan terdistribusi di seluruh sovereign, bank, perusahaan, dan neraca rumah tangga. Tingkat pertumbuhan rata-rata kawasan itu akan menjadi 2,7%. Demikian lembaga itu mengatakan dalam pembaruan untuk perkiraan ekonomi Asia Pasifik pada hari Senin. S&P juga memperkirakan kontraksi ekonomi di Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan ketika adanya deflasi baru di Jepang. GDP Cina diperkirakan akan melambat menjadi 2,9% di 2020. Kemudian berita selanjutnya datang dari dalam negeri yaitu pangkas. Di tengah penyebaran virus corona saat ini yang kami cemaskan adalah ketertarikan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Sejauh ini, pemerintah telah memotong beberapa izin yang dinilai menjadi masalah penghambat aliran modal asing untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden melalui BKPM mencoba menyederhanakan birokrasi guna menjadikan Indonesia menarik bagi investor asing. Hingga saat ini BKPM telah mencatatkan ada peningkatan permohonan perizinan sebesar 17,6% sehingga per 2 Maret hingga 18 Maret 2020 tercatat permohonan perizinan yang masuk mencapai 240.178 perizinan berusaha. Secara khusus, PKBM mencatat permohonan nomor induk berusaha atau NIB meningkat 18,99% dari 39.618 NIB pada periode sebelumnya menjadi 47.144 NIB pasca pernyataan resmi Presiden Jokowi. Tentunya kami berharap pada pemerintah saat ini dapat menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi, sehingga dengan adanya perizinan usaha yang masuk saat ini dapat menguatkan fundamental dalam negeri yang juga berdampak langsung pada bertambahnya lapangan pekerjaan. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 3.833 hingga 4.131. Nah, Bosku, berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari TLKM, kemudian yang kedua ada dari BBCA, dan yang ketiga ada dari KF. Kemudian Bosku, kita akan masuk ke dua saham pilihan pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari ICBP atau PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 7.500 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Kemudian yang kedua ada dari Demas atau PT Pura Delta Lestari Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 115 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini, Bosku. Untuk lebih lengkapnya, Bosku bisa klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku. Kita akan bertemu untuk market review yang berikutnya, jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.